Polrestabes Semarang amankan seorang pria yang membawa 15 paket sabu berukuran kecil. Pengusaha lokal KITB Batang mempertanyakan keterlibatannya yang kurang diberdayakan. Serah terima pengurus DPK PPNI RSUD Suwondopati juga dimeriahkan dengan penampilan fashion show. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang pria diamankan petugas Satlantas Polrestabes Semarang lantaran kedapatan membawa 51 paket sabu berukuran kecil. Sebelum diamankan, pria tersebut sempat mengambil foto pos polisi yang berada di Jalan MT Haryono, Kota Semarang untuk menandai peletakan paket sabu. FW pria warga Bandarharjo, Kota Semarang ini berhasil diamankan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang saat sedang menandai peletakan paket sabu di pos polisi Bangkong di Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Polisi yang terus mengamati gerak-gerik FW kemudian memanggil, namun pria 23 tahun tersebut justru kabur. Polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap FW. Dari penggeledahan tas milik tersangka yang masih terpengaruh obat narkoba, polisi mendapati 51 paket kecil berisi sabu. Itu tadinya habis ketilang saya. Terus? Kenapa? Habis ketilang, terus saya bingung mau foto-foto di mana, terus foto itu terus tangkap ketahuan sama bapaknya yang jaga gitu. Foto itu buat apa? Ngeblank itu Pak, saya bingung. Oh, oke. Habis gunakan. Kamu bawa berapa itu waktu ketangkap? Pak. Mas, kamu dapat uang berapa, Mas? Mas, kamu dapat uang berapa ditanya? Baru dapat beliin HP sama uang 300.000. Selain FB, Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Semarang juga berhasil mengamankan 15 pelaku penyalahgunaan narkotika lainnya di Kota Semarang. Mereka memiliki peran masing-masing seperti pengedar dan kurir dengan jumlah total barang bukti yang berhasil diamankan 139 gram. Ada 11 kasus ya, 16 tersangka. Jadi mulai tanggal 1 Agustus sampai kemarin berarti tanggal 15. Terus kemudian untuk pengedar ada 12, kemudian pengguna 4, dewasa 15, anak-anak 1. Ya, anak-anak 1. Terus kemudian untuk yang menjadi atensi kemarin ada penangkapan ya untuk atas nama tersangka Ferdian coba. Nah, Ferdian itu ditangkap di pos lantas di Bangkong. Dia waktu itu bingung mau moto pos, dan kemudian ada anggota lalu lintas yang melihat dan mencurigai dan dilakukan penggeledahan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Narkotika tahun 2019 tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Usai mencetak calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang nantinya beroperasi di kawasan industri terpadu Batang, hingga kini pengusaha lokal masih mempertanyakan keterlibatan mereka yang dinilai kurang diberdayakan oleh direksi KITB. Pembangunan infrastruktur di KITB saat ini sebagian besar sudah mulai rampung. Hanya menyisakan sejumlah proyek yang masih melangsungkan pekerjaan, seperti pembangunan reservoir dan rusunawa yang terdiri dari 10 tower yang juga dikabarkan masuk tahap finishing penyelesaian interior. Tidak sedikit dalam pelaksanaan pekerjaan proyek strategis nasional KITB tersebut menyisakan banyak masalah, mulai paket pekerjaan yang kurang memaksimalkan pengusaha lokal dan investor lokal yang menjadi korban janji pihak direksi kawasan industri terpadu Batang dan mengalami kerugian miliaran rupiah. Tidak cukup dengan menjadikan masyarakat di Kabupaten Batang dijadikan buruh pekerja pabrik dengan berbagai macam keahlian kompetensi di bidangnya masing-masing, namun juga pentingnya pertumbuhan pengusaha baru dan mempertahankan pengusaha lokal untuk tetap eksis.
Namun yang terjadi bukan menggunakan pengusaha lokal, justru hanya menggunakan pengusaha dari luar daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Ketua DPRD Batang Maulana Yusuf mengatakan, pihaknya kerap menerima keluhan dari para pengusaha lokal yang kurang diperhatikan untuk terlibat mendapatkan paket pekerjaan di PSN KITB. Nah, itu nanti menjadi salah satu perhatian khusus juga di DPRD. Jadi banyak sekali pengusaha lokal Batang itu mengadu ke DPR, tapi kita memang sementara ini kita belum punya akses yang begitu luas ke KITB, karena itu memang PSN. Coba nanti kita lihat. Saat ini pihak DPRD masih belum mempunyai akses masuk ke dalam manajemen Grand Batang City dan akan segera dirapatkan agar KITB tidak mengesampingkan potensi lokal yang ada di Batang sendiri. Dari Batang, Ahmad Revali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dalam rangka serah terima pengurus DPK PPNI RSUD RAA Suwondo Pati dan juga ikut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Komisariat RSUD RAA Suwondo menggelar berbagai macam lomba, fashion show sampai dengan lomba paduan suara menjadi lomba yang menarik perhatian. Beginilah kemahiran para perawat yang tergabung dalam PPNI Komisariat RSUD RAA Suwondo Pati. Mereka tampak mahir melonggek dan lomba fashion show yang digelar DPK PPNI RSUD RAA Suwondo Pati dalam rangka acara serah terima jabatan dan dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Lomba ini digelar di ruang seruni RSUD RAA Suwondo pada Sabtu pagi. Ketua DPK PPNI RSUD RAA Suwondo Pati Siti Nurhamdanah mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga dapat meningkatkan guyup rukun di internal pengurus DPK PPNI RSUD RAA Suwondo Pati. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lomba paduan suara yang dinyanyikan adalah Mars PPNI Suwondo sendiri, sedangkan fashion show baju yang digunakan tetap seragam batik PPNI atau jas PPNI. Hal ini bermaksud agar para perawat semakin mencintai profesinya. Ada lomba-lomba lain untuk meramaikan juga, ada lomba kempit balon, ada lomba estafet sarung. Tujuannya biar meriah, biar ramai aja. Karena kita itu, ini kan kepengurusan baru. Dengan kepengurusan baru ini, kita diisi orang anak-anak muda. Sementara itu, Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan RSUD RAA Suwondo Pati Hartoto mengapresiasi acara yang digagas oleh DPK PPNI RSUD RAA Suwondo ini. Secara umum, ia menjelaskan bahwa RSUD Suwondo juga ikut serta dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan menggelar kegiatan salah satunya upacara bendera yang diwajibkan bagi seluruh karyawan. Untuk acara lomba-lomba memang digagas oleh PPNI Komisariat RSUD RAA Suwondo Pati, akan tapi dari seluruh karyawan ya dari RSUD RAA Suwondo Pati juga ikut memeriahkan daripada acara 17-an ini. Di antaranya kemarin kita ada upacara bendera gitu nggih. Upacara di halaman itu seluruh karyawan Suwondo itu wajib ikut. Salah satu peserta fashion show dalam rangka serah jabatan dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang digelar DPK PPNI RSUD Suwondo mengungkapkan bahwa dirinya mengaku senang dengan acara ini. Ia mengaku sudah mempersiapkan sebelum tampil di karpet fashion show. Agak bersebentar sedikit ya Kak, tapi yang bahagia karena bisa berpartisipasi dalam HUT Kemerdekaan Indonesia lewat DPK PPNI Suwondo Pati. Ini latihan berapa hari Mbak? Ini Mbak? Oh enggak, cuma kemarin 1 hari aja. 1 hari ya? Ini target menang ini Mbak? Insya Allah manusia hanya bisa berusaha dan berikhtiar. Sebanyak 200-an lebih perawat yang tergabung dalam PPNI Komisariat RSUD RAA Suwondo tampak antusias dalam mengikuti acara serah terima jabatan dan lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun ini. Ia berharap dengan kepengurusan baru yang ia nahkodai ini, serta dengan dominasi anak-anak muda di dalamnya, nantinya dapat muncul talenta-talenta emas di tubuh PPNI Komisariat RSUD RAA Suwondo Pati, dan dapat meraih tujuan yang diinginkan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.